Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Semoga Allah menjaga kita semua. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang seri mendidik anak ini. Sahabatku, kita sebagai orang tua pasti memahami sebuah konsep, atau mungkin kita pernah tahu konsep ini. Jadi sesungguhnya bahwa anak itu adalah peniru ulung. Dia bukan robot yang selalu patuh terhadap perintah pembuatnya. Salah satu pola berpikir orang tua dalam mendidik anak adalah bagaimana kita bisa menjadikan anak itu objek. Sehingga banyak yang kita dapati orang tua yang sering memerintahkan kebaikan buat anaknya. Semisal anak disuruh sholat, anak disuruh belajar sesuatu, atau hal-hal lainnya. Banyak orang tua, mereka ini semua menjadikan anak itu sebuah objek yang harus diperintah. Padahal, hakikatnya kitalah yang harus menjadi objek. Ketika kita menjadi objek, maka kita menempatkan anak itu sebagai subjek. Kita menempatkan sebagai objek, bukan mereka. Nah, beginilah proses dalam mendidik anak. Di mana proses yang terjadi adalah anak itu akan mencontoh orang tuanya. Bukan anak yang harus jadi baik sendiri secara mandiri. Banyak sekali orang tua yang sering memerintahkan anaknya untuk sholat, sementara dirinya tidak sholat. Banyak orang tua yang memerintah anaknya untuk membaca buku misalnya. Tapi anak berpikir, kapan saya melihat orang tua saya membaca buku? Jangan-jangan kita sudah lupa kapan kita baca buku. Mungkin pada saat kita selesai kuliah dulu. Nah, ketika itu, ya kan, maka apa yang ada dalam pikiran anak coba, sahabat semua? Alah, bapakku itu cuma tukang nyuruh. Orang dia sendiri aja nggak sholat. Nah, setelah itu yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kekesalan anak kepada orang tuanya. Lambat laun inilah yang terjadi. Yang terjadi adalah kesenjangan yang semakin jauh. Terutama ketika bertumbuhnya usia anak. Pada saat itulah kita akan melihat bahwa tidak ada lagi gunanya mendidik anak pada saat seperti itu. Pada saat anak tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa. Kenapa? Karena pasti anak itu nggak mau lagi, dia nggak mau dengar terhadap apa yang kita ucapkan. Kenapa? Karena dia melihat adanya kesenjangan itu. Lantas, menurut sahabat, mungkin sahabat bisa memberikan komentar juga di kolom komentar ya. Bagaimana seharusnya cara kita mendidik anak kita? Saya coba share kepada sahabat. Pertama, yang paling utama adalah menjadikan diri kita sendiri sebagai orang tua itu adalah objek. Di mana kalau kita sebagai objek, maka itu adalah yang selalu diperhatikan oleh anak kita. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu akan dicontoh oleh anak kita. Apa yang terjadi jika cita-cita kita itu yang akan menjadi impian mereka?
Oke. Yang kedua, manakala kita sudah sadar bahwasanya diri kita ini menjadi objek atau menjadi orang atau menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh anak, maka langkah yang kita lakukan adalah langkah selanjutnya adalah kita harus memulai langkah-langkah kebaikan. Sehingga anak kita melihat bahwasannya kita sebagai orang tua adalah orang tua yang baik, orang tua yang hebat. Sehingga mereka tidak perlu lagi mencari sosok lain. Sosok-sosok pahlawan misalnya kayak Iron Man, Spider-Man, Batman, ya, Kapten Amerika dan lain sebagainya. Sosok-sosok yang mereka lihat adalah sebagai sosok yang bisa melindungi orang lain. Dia tidak perlu mencari sosok Romeo misalnya dalam hal mempelajari makna cinta. Karena mereka sudah cukup melihat dan mencontoh kebaikan-kebaikan yang kita usahakan. Nah, yang ketiga, setelah langkah pertama dan langkah kedua kita telah lakukan, maka lambat laun kekaguman anak kepada sosok orang tuanya akan semakin meningkat, memuncak. Ketika itu terjadi, di saat itulah kita bisa menjadi mentor kebaikan buat mereka. Di saat itulah kita bisa menjadi konsultan bagi permasalahan yang dihadapinya. Apa saja masalah-masalah yang dihadapi, anak akan menjadikan kita sebagai konsultannya. Sehingga insya Allah mereka akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia sudah memiliki kekaguman kepada sosok orang tuanya. Konsekuensi dari kagum adalah dia akan selalu mencontoh sosok yang dikaguminya. Dia akan patuh terhadap sosok yang dikaguminya. Kenapa? Sosok itu ya kita, para orang tuanya. Semoga kita semua, Bapak Ibu, sahabat semua bisa menjadi sosok yang dikagumi oleh anak-anak yang soleh dan soleha kita. Akan tetapi, ada sebuah catatan bahwasanya kita ini sosok yang banyak cacat dan aib. Lantas, dapatkah kita menjadi sosok yang dikagumi? Jadikanlah sosok Muhammad SAW, Nabi kita serta panutan kita, menjadi sosok yang kita cintai. Sehingga mereka para anak kita juga bisa mencontoh gitu. Kita itu hanyalah perantara untuk anak kita agar dia bisa mencintai nabinya. Sehingga kelak dia bisa menjadikan nabinya Rasulullah SAW adalah sosok yang menjadi idolanya. Jadi, awali dengan sadar bahwa kita adalah objek mereka belajar. Jika sudah sadar menjadi objek, maka berusaha menjadi objek yang baik, sehingga membuat mereka kagum. Dan pada saat kita ajarkan bahwasanya kita bisa menjadi sosok yang berusaha mencontoh sosok Nabi Muhammad SAW, ayah terbaik di seluruh alam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka insya Allah generasi penerus kita akan menjadi pribadi yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Demikian untuk part ini sahabat semua. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita tetap semangat dalam membersamai anak-anak hebat kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.